Waqala. Waqala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi terkait badaan sofa atau Sifail qalbi. Nggih. Sofa. Inna sofa. Sofa bening nggih. Kemudian wa syafa'il qalbi sini. Man syifa'il qulub. Syih. Terus sudah boleh. Waqala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi qadasa syarahu. Al-ilmu nafi' wa ilmu waqti. Menurut Imam Mahdawi tersebut, ilmu nafi' yaitu ilmu nafi' adalah ilmu atau mengetahui tentang waktu dan mengetahui safa'il qalbi, bersihnya hati, dan ilmu zuhud tentang dunia. Wama lu wama yuqarrib. Pertanyaan lain mungkin jasa. Terus ya. Jadi menurut Imam Mahdawi ini ilmu nafi', ilmu yang manfaat adalah ilmu atau mengetahui tentang waktu dan tahu bersihnya hati dan tahu tentang zuhud di dunia dan sesuatu yang mendekatkan pada surga dan tahu tentang sesuatu yang menjauhkan pada neraka, wal khaufi min Allah, dan tahu tentang takut pada Allah, wal raja, dan tahu tentang raja itu mengharap pada Allah, wa afatin nufus, dan tahu bahayanya nafsu, wa taharatiha, dan tahu tentang suci-sucinya nafsu. Wa an-nuru al-musyaru ilaih. Ilmu yang begitu adalah ilmu yang diisyarai bahwasanya ilmu tersebut yang mana Allah menetapkan fi qalbi man yasha, diletakkan pada hatinya orang yang Allah kehendaki. Duna ilmi lisan, bukan ilmu tentang ucapan atau percakapan atau wal makul, dan bukan tentang sesuatu yang diangan-angan. Sina lagi kecil kan? Oh, wah ini lagi kecil. Jadi ilmu nafi' tersebut Allah menetapkan di hati orang yang Allah kehendaki. Duna ilmi lisan. Ilmu nafi' itu yaitu bukan ilmu lisan. Ilmu lisan memang ilmu mengomongan, ngobrol atau percakapan dan lain. Wal ma'kul, bukan tentang sesuatu yang diangan-angan, yang masuk akal. Wal makul, dan bukan tentang ilmu tentang makul itu yang dibina. Tentang apa? Coba gimana? Ilmu lisan mujaddad. Ilmu lisan itu yang dimaksud
ilmu tadi, tapi hanya tahu di lisan saja apa seperti apa. Jadi alim tauhid, alim fikih, tapi tidak ada nurnya, tidak ada khosyahnya, tidak ada itu namanya ilmu lisan. Bimujarradir riwayah, hanya bisa retorika saja. Sehingga kalau seperti itu, kita sebenarnya melihat orang alim itu kesulitan juga. Oh itu dinilai, oh itu alim. Kita lihat dari mananya gitu orang itu alim. Jadi alim itu dalam pengertian seperti apa? Karena orang yang kita anggaplah kelompok sebelah, orang Wahabi misalnya. Orang Wahabi itu menurut kita, menurut saya, banyak yang alim-alim, hafal hadis, hafal apa, ada yang hafal Quran. Apakah mereka alim? Itu kalau gambaran di grup sebelah lah maksudnya dia. Terus dalam kalangan kita sendiri, itu alim itu yang bagaimana? Orang alim itu orang yang melaksanakan ilmunya, mengamalkan ilmunya, bukan cuma bisa nyeramat sodako dirinya enggak, dirinya mengharapkan sodako, itu jangan. Maksudnya ilmu lisan itu cuma bisa bicara, tidak bisa mengerjakan. Menurut saya, untuk yang seterusnya tidak bakal. Itu kita lihat. Dasarnya innama yakhshaqa min ibadihil ulama. Ada fasya. Intinya kalau ilmu tidak timbul rasa khasyah pada Allah, itu bukan ilmu nafik. Bukan orang alim. Kalau kategorinya tetap orang alim. Alim dalam apa kan begitu? Teori. Berarti Maksud di sini kan ilmu nafik, ilmu yang bermanfaat bagi pemilik. Dengan pengetahuan atau teori atau sekedar retorika begitu ya tetap aja alim orang itu. Cuman kealimannya itu enggak nafik bagi dirinya sendiri. Secara luhutan ya, bagi hakikatan tentang masuk. Berarti ulama dalam artian ilmu nafi ini bisa diarahkan pertama untuk aulia. Jadi mereka-mereka yang punya khosyah itu kan beliau-beliau yang arahnya ke sana. disebut ulama karena khasyah. Lanjut nih. Wa jama'a dzalika al-Junayd qad tasasirahu fi qawlihi. Jadi Imam Junayd jama'a dzalika mengumpulkan dari keterangan-keterangan tentang ilmu nafi. Al-ilmu an ta'rifa rabbaka wa la ta'tu qadraka ay huwa ma'rifatullah wa husnul adab baina yadayhi. Jadi menurut Imam Junayd al-Baghdadi, an ta'rifa yaitu kamu mengetahui Tuhanmu, wa la ta'tu qadraka dan kamu jangan melampaui batas takdirmu, qadratmu. Ai huwa ma'rifatullah. Ilmu itu adalah ma'rifatullah. Jadi kalau orang mencapai ilmu ini disebut orang ma'rifat. Kalau menurut wa husnul adabi dan ini wa husnul adabi baina yadayhi, dan artinya adab asor sopan di hadapan Allah. Beri sopan duduk tuh lakonin perintah, jauh larangan. Beri sopan duduk ini Pak.
Termasuk Oke. melaksanakan perintah itu kan banyak macamnya. Ada yang melaksanakan kusnul ada. Seperti kemarin. Iya, bisa. Ada yang melaksanakan hati-hati. Ada yang melaksanakan biru yatin nafsi. Jadi belum tentu orang itu alim dalam kategori ini, walaupun dia mengamalkan ilmunya. Jadi amal semua, sedekah lancar, sholat lancar, tapi beda engkor, angko saya berkade. Tak beradab begitu. Iya. Saya maksud Pak melewati batas itu sholat zuhur. Pak mau jawab saya tanya itu. Bukan sholat maghrib itu rokaat, dijawab itu rokaat. Dan akhirnya batas-batas. Ilai beritan, ilai laksanakan itu. Coba sholat. Tidak tahu benar. Biasa itu pada saran-saran naruh lebih jelas. Kakak sararo menurut pemikiran ulama. Ini kan kakak sararo jawab dengan cakap melek. Sebenarnya di bawahnya sudah ada. Tapi intinya kan kebalikannya, anta arifa rabbaka wala ta'du qadraka. Pertama, mengenali Tuhanmu dan mengenali dirimu. Kamu itu hamba. Hamba jangan mengaku Tuhan. Itu kalau mengaku Tuhan, merasa dirinya mampu, itu mengaku Tuhan. Tur ngatur tibi itu ngaku Tuhan. Cereng hamba kok tur ngatur tibi. Beda sing ngatur, tur ngatur tibi. Nah itu namanya ta'du kodroka. Kodroka itu kedudukanmu. Quran kamu itu hamba. Kita itu hamba. Kok merasa mampu itu dari mana? Padahal hamba. Berarti man arafa nafsah, arafa rabbahu jadi. Oke. Tahu kelemahan dirinya, nanti tahu tuh. Iya. Dengan kehinaannya kan. isi. Oke. Thumma dzakara al-musannif ibaratan ukhra. Musannif pengarang kitab ini memberi gambaran lain tentang ilmu nafi'. Jadi banyak pendapat dari depan itu ilmu nafi' dari Imam Mandawi, Imam Junaid. Ini dari musannif ibaratan ukhra fi bayanil ilmi nafi' di dalam menerangkan ilmu nafi' dan ta'rif. Ta'rif itu definisinya. Bilazimihi dengan sesuatu yang menimbulkan khairul ilmi ma kanat al khasyah ma'ahu. Jadi sebaik-baik ilmu adalah ilmu itu mengandung atau adanya ilmu itu timbulnya khasyah pada Allah. Wal khasyah al khauf, yang disebut khasyah adalah khauf, takut, mal ijlal, serta mengagungkan. Ini takut seksa tapi tak baca. Ini dia. Artinya takut mengagungkan atau perintah kecuali larangan. Wakilah hiya ijlal ma'at ta'dim. Dikatakan juga khasyah itu yaitu ijlal bersama ta'dim. Ini ada sinonim, cuma kalau begini biasanya ada bedanya. Apa ijlal apa ta'dim. Cuma artinya ngaku-ngaku. Oke. Menijlal. Kekurangan bahasa. Oke. Ijlal mengagungkan, ta'dim mengagungkan. Cuma saya paham itu lebih tinggi ijlal. Ta'dim ke guru, ijlal ke guru. Atau bukan? Doa itu Ijlalan. nggak punya apa lagi kan? Ikrom ijlalan di amrin.
Mencin karena menghormat. Izin adalah menghormat sebenarnya mengagungkan. Sinonim. Wakila al-khawfu ma'al amal. Yang disebut khasyah itu takut serta melakukan. Kemudian takut seksana pangeran. Kok takut seksana pangeran, tapi alakonnya larang na pangeran. Kok takut? Maksudnya takut gelar ngasak, takut serta mengamalkan, perintah elakonin, melarangkan dijauhi. Ay khairul ulumi ma talzimuhu khasyatullah ta'ala wa tusahibuhu. Jadi sebaik-baik ilmu yaitu sesuatu yang menimbulkan atau menyebabkan dengan ilmu tersebut timbulnya khasyat pada Allah. Wa tusahibuhu, dan dengan ilmu itu khasyat selalu. Tusahibu bersamaan atau barengan selalu. Artinya ada ilmu, ada khasyat. Wa huwa al-ilmu al-mutaqaddim. Maksudnya dari mana mutaqaddim? Nah, wa huwa al-ilmu al-mutaqaddim, yaitu ilmu yang ilmu nafi. Artinya yang telah disebutkan tadi. Lianna Allah Ta'ala iku athna 'alal ulama. Bahasanya Allah memuji pada ulama sebab khasyah tersebut. Faqala ta'ala, dengan firman-Nya Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Artinya orang yang takut pada Allah dari hamba-hamba Allah yaitu ulama. Fakullu ilmin la khasyata ma'ahu la khaira fihi. Adapun setiap ilmu yang tidak menimbulkan khasyah, tidak menimbulkan takut pada Allah, itu tidak ada kebaikan. Wala yusamma sahibuhu aliman 'alal haqiqah. Menurut ini, orang yang mempunyai ilmu tapi tidak ada khasyah tidak disebut alim secara hakikat. Wa innama lughatan menurut yang disebut hakikat. Wa yalzamu min musahabatil khasyah lahu al-wuquf ala hududillah. Artinya wa yalzamu lam wajib atau pasti. Wa yalzamu dan pasti dari bersamaan khasyah tersebut yaitu wukuf ala hududillah, yaitu selalu berada pada hududillah. Artinya tidak melampaui batas atau tidak melakukan larangan Allah. Artinya dalam lingkaran aman, dalam zona aman. Wa mulazamati ta'ati, dan selalu taat pada Allah. Wal wusuqu bihi, dan wusuq kumandel percaya pada Allah. Wal i'radu 'anid dunya. Nah ini yang kedua. Wal i'radu 'anid dunya rajalat abir. I'rad dari dunya. Artinya mungkin sehat, mungkin baras kaki senang. Wal i'rad dunya ini kan. Wa an talibiha, artinya menghindar dari dunia dan sesuatu yang menuju dunia. Wa taklil, dan saking pira-pira kang golek dunya. dari orang yang menggolek, Iya, yang mencari. Iya, talibina, dari para pemburu dunia. Adun jajifah wa tudlab wa kilabun. Ya menurut Tabuna Sayyidina Ali. Jadi orang yang senang kerja, senang alam borong tempat. Itu atofnya kemana? Apa? Atofnya. Ataf yang mana? Maktufnya. Yang mana? I'rad, mulazamah. Itu dari al-wukuf. Al-wukuf
wa mulazamatu ta'atihi wal wusuqu wal i'radu. Artinya dengan khasyah itu, dengan orang selalu khasyah itu akan timbul, artinya orang mempunyai ilmu bersama khasyah akan timbul wukuf ala hududillah, selalu melakukan kemana perintah Allah, menjauhi larangannya. Dan wa mulazamatu ta'ati, dan selalu taat pada Allah, wal wusuqu bihi, dan percaya pada Allah, wal i'radu anid dunya, dan menjauhi dunia, wa an talibina, dan dari orang-orang yang mencari dunia, wa taqlilu, wal i'radu wa taqlilu, artinya orang tidak senang memperbanyak dunia, wa mujanabatu abwabi arbabiha, dan menjauhi pintu-pintu orang yang mempunyai dunia. Cek maksudnya orang sendiri. Jadi moro metanoi. Jadi orang yang ngebe proposal berarti tak andi ilmu. Ilmu ada proposal nih. Ilmu setahus. Maksudnya ikrot itu. Ikrot. Minggu. Dia senang-senang ke dunia. Berpaling, dia senang-senang ke dunia. Ratu mukabila kan madhep. Oke. Berarti orang yang ngadep ke dunia tak andi ilmu. Berarti anjuran kita maksudnya serobo permuslihan. Iya. Maksudnya ikrot ke akhirat. Maksudnya nanti kalau di telan mentah-mentah ikrot dia pas tak tahu dia lapor gitu. Atau pas aku. Artinya ngalak secokok. Berarti artinya siapa? Qatul kifayah. Yang biasa nih telan mentah-mentah akibat sakit tabu. Setengah Pola tak pun belum mati. Silakan potong buat punya pas batang lawannya. Tapi tak jadi enggak bukan berarti kesannya kosong. kalau diarahkan sumbawanya buat perjuangan Islam kan, jadi akhirnya kami juga Paling hemat. ini mana jangan ada langar bulan atau kumajar sumpah kumajar mana ada masih tahu dia Mau eman berarti ngancep. Nah, saya bagi dia bukan Ya, kalau di bab zuhud di Ihya itu kan ada batasan cukup berapa hari. Paling lama kan cukup setahun. Sampai nimbul, cukup setahun. Ini kan paling derajat paling ada kan? Paling rendah. Macam nimbul sampai kamu tahu. Kita nyom derajatnya. Kan berarti 70 hari kan sini kan. Artinya tidak, dunia itu ada Pak, yang melebihi dari kecukupan. siapa yang jalan orang beli double kalau beli double yang dilarang Tapi di bab zuhud itu juga dijelaskan di Ihya itu setiap dunia yang dibuat untuk mu'alif din apa itu, untuk agama, itu bukan dunia namanya, akhirat. Di bab zuhud itu juga ada. Iya. Kebanggaan di sepeda kebaik ngaji. Nah, itu akhirat. waman aradal akhirata fa alaihi bil ilmi. Dengan ilmu jadi akhirat tidak. Nah, Tapi pengertiannya ad-dunya mazada anil hajat. Dunia itu mazada anil hajat. Apa yang lebih dari kebutuhan itu namanya dunia. Saya sendiri lebih cenderung ke i'rad itu seperti apa? Kalau i'rad bi qalbi itu di tangan memegang dunia, kalau ke hatinya i'rad ya tetap i'rad. Maksudnya ya tidak bergantung ke dunia. Masalah niat itu ya niat ya perlu. mazadanil hajat. Ya, namanya Hajat dunia. adalah kartu wajah nah untuk mau membesarkan Islam kan cek orang nah.
Kawin apa sampean? Maaf. Oke. Orang awam bisa minggu ke tujuan pertama semua gara-gara sogok dia kan gara-gara dia. Enten misalnya ACR saare nika saare dugale misal. Anggap setengah kilo kan seni kan enten kilo. Nika anu nih kan. Sampai terus lagi Pas. sampai kapti. Compok beri sekintal misalnya. Mazad anil haja. Kalau kita melihat dunia, Oke. Jangan perlu kita sendiri lihat sekitar orang-orang dukuan kan masih banyak kan? ya berarti kan diberikan ke mereka. Ya maksudnya hajat kan masih banyak. Bukan hajat makanan toh. Memikirkan diri sendiri toh. Nah, hajat itu qadrul hajat ya Kebutuhannya. dan dirinya. Ini kebutuhan di maksudnya Nah, bukan hajat. Ya. Orang ngodi kan hajat. Maksudnya hajat untuk dirinya dan orang yang ditanggung keluarganya. Iya, kalau dalam artian i'rad anid dunia seperti itu, diartikan secara dohir, berarti kan lebihnya sarung berikan ke orang. Sarung 2, lebihnya berikan ke orang. Karena dunia itu mazad anil haja. Sarung paling berempah. Kebutuhan kita anggap 84 misalnya. Lah cukup kan ganti-gantian wis are len sebulan misalnya. Kalau diartikan i'rad itu secara dohir, maka lebihnya itu berikan ke orang. Karena berarti kita memiliki dunia, tidak i'rad dengan memiliki lebih dari itu. Oh memiliki dunia semuanya di Gusti Allah. Ya kan senang dunia. Kapan ada baiknya? Nah, kalau diartikan i'rad itu bil qalbi, nah itu lebihan. Yang penting kita hati tidak tergantung ke dunia. Selain niat tadi ya memang untuk ibadah. Sehingga artinya hatinya moh, tangannya menggenggam. Padahal al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangannya akan menjerat nantinya menjadi saksi. Iya, tangan kan ikut hati. Hatinya yang celaka. Jadi, Tangannya bersaksi. Tangannya bersaksi tapi ikut hati. Jadi tangan itu kan ada perintahnya. Perintah hati, hatinya tidak Berarti mau. eratnya gagal kalau demikian. Enggak, tetap hatinya yang ditanyakan. Walaupun memang kata Sayyidina Umar tidak ada orang yang menginjak air itu tidak basah. Jadi orang yang senang dunia, Ruhnya apa hatinya? ruh dengan hati ya sama saja. Ruh itu kan ruh itu kan istilah lain. Ruh itu tidak ada hatinya. Iya, kok disamakan sampean? Enggak, ruh itu ada hatinya apa enggak? Apa tangannya yang gede? Seperti apa ruh itu kok? Kalau menurut Imron Jamil, roh itu akunya, aku dia. Sumpahnya sampean jenenge sinten? Ya iku sing ambil aku tak sopo panggil sampean nyaut itu. Ya kan tidak tahu sampai. Ruh itu seperti apa? Illa qalil jebul pangeran. Iya, maksudnya menggawe-gawe ya roh. Ini sepet. Tadinya pacar pasti gali ya tak tahu, mendetail ya tak tahu. Kalau orang mati itu ruhnya kemana? Roh, kalau orang mati rohnya, Iya. dia berpisah. Iya kan berpisah. Yang berpisah itu ruhnya atau Nyawa. iya. Kan beda antara mati dengan ruh ini. Ruh ini kan mati atau tidak mati kan sebenarnya ada. Ya iya. Kalau maksudnya kalau jasadnya itu kan Nggak di Ihya itu ada.
yang saya pahami, ruh dan kolbun itu sebenarnya sisi yang sama dalam pengertian yang beda. Jadi aslinya sama ruh dengan kolbun. Orang itu yang dihitopi itu hatinya. Jadi Allah itu melihat seseorang kan lihat niatnya. Kenapa kok lihat niatnya? Karena niat itu fil qalbi, ada di hati. Yang dihitopi itu sebenarnya hati. Hati itu adalah ruh dalam pandangan. Ruh itu menurut kedokteran adalah nafas. Beda arti kedokteran dengan ruh di sini. Tapi yang dibahas bukan roh di sini, hati, al-qalbu tadi, lalu hilang sukuk awhamnya karena imbisatnya su'ahuhu fisodri itu hati. Kemudian di sini menjadi melebar dan sulit dicari titik temunya karena kehilangan pokok masalahnya. Pokok masalahnya adalah setiap ilmu yang tak ada khosyah, kullu ilmin la khosyata ma'ah la khaira fihi wa la yusamma sahibuhu aliman alal haqiqah. Kehilangan itu sehingga i'rad lur mujanabati arbabiha dibahas secara terpisah ya tidak ada ketemunya. I'rad itu kan hanya salah satu tanda. I'rad anid dunya itu salah satu tanda dari khosyah. Karena khosyah itu harus musahabah dengan i'rad anid dunya. Jadi kalau tidak i'rad anid dunya berarti belum khosyah alal haqiqah. Yang dibahas i'rad anid dunya itu seperti apa? Apa tidak bekerja, buka toko sudah cukup 50.000 tokonya ditutup. Jadi itu maksudnya anil haja ya, ditutup. Memang ada yang mengamalkan seperti itu. Tapi di zaman sekarang enggak Menurut cocok. saya itu niat tujuan itu bukan dihabiskan, artinya tulis itu. Artinya semua itu niatan yang baik sesuai dengan ilmu kita masing-masing. Ya, nanti semua meskipun kita kelelep ke dunia, kadang-kadang itu jadi akhirat. Maksudnya buka toko sumbang mah di depan rumah sakit, toko tutup. Terus kebutuhan orang yang nunggu-nunggu itu. Kalau ada Mulai lain ring punya. ya kelero. Maaf, sumbangnya mepet tutup. Malam tutup terus tutup itu ah. Kebun aku. Tutup. Mungkin menutup Ya, kaki. sumbangan. Tak mungkin pun pada tak mungkin kalau umpama tak bisa. Maksud dari sumbangan rodan itu ya wes tutup mahdi tes. Dia payah ada sebang-sebang orang gua. Orang yang niatnya baik untuk dunia, untuk akhirat misalnya. Ya iya. Apakah dia itu kemungkinan ada hubun di sana? Hubun dunia. Boleh wak. Nah itu makanya kan masih wallahu alam. Tapi kalau ini tidak, kalau menebak orang itu yang tidak bisa kecuali orang yang orang yang diberi kelebihan oleh enggak secara umum. Kalau orang yang tidak hubud dunia, jadi di hatinya tidak tergantung dunia, itu dunia seperti apapun kan tidak masalah. Berarti kan yang jadi masalah itu hatinya sebenarnya. Iya. Cuman niat hatinya lurus. Nah, pun jadi kapan jaga malam, iya dijaga. Jadi, oh itu perintah. Mungkin Jadi akhirat juga kan. kalau angin dunia itu larinya ke zuhud itu. Ya zuhud itu kan melihat ya kapasitas masing-masing. Nggak bisa kemudian kita memaksakan harus demikian, harus kan melihat kemampuan masing-masing. Yang penting yaitu tidak ada keterkaitan hati kepada dunia, nggak ada ta'alluq kepada dunia. Persilakan ya wali yang besar-besar, yang kaya juga banyak. Apakah mereka ini lantas dikatakan tidak irad anid dunia? Kan enggak.
Yang penting kan hatinya bukan tamanruk, ta'alluq kepada dunia, termasuk kategori arifat ani dunia, bukan pas lepas kanan tidak bekerja sama sekali kan ya salah kalau diartikan demikian. Kan tergantung kapasitas orang masing-masing. Siti Aisyah ketika dikasih orang uang banyak ya dihabiskan hari itu juga. Memang tingkatannya Siti Aisyah kan ini tuh. Tergantung kapasitas orang masing-masing. Kalau di Hasan Asadili kaya, Syabdul Qadir kaya. Tapi kan mereka juga alim yang khosyah. Kalau di Minah Husaniyah begini, zuhud itu bukan kosongnya tangan dari harta, tapi kosongnya hati dari hubud dunya. Jadi hatinya yang dikosongkan. Tetapi kenapa ulama kita itu banyak yang selain kosong hati dari dunia disertai dengan kosongnya tangan dari dunia? Karena memberi contoh ke orang awam begitu. Jadi mereka itu memang selain hatinya kosong, itu banyak yang disertai dengan tangannya kosong. Maksudnya memilih fakir, memang pilihannya. Agar orang itu mudah meniru. Kalau kiainya kaya, jangan senang-senang dunia misalnya. Kayak kan orang itu sampean soki, aku suruh miskin kan seni. Itu aslinya memang hatinya yang ukuran zuhud itu hati asli. Bukan pekerjaan. Iya. Hanya kok. Mau saya kasih sesuatu. Cuma buat tangga ya. Membuat Pokoknya kayak gitu. rumput. Ya, Lanjut. belajar. Bocor. Kan Kasih sesuatu. kita sekarang dianjurkan untuk khosyah kepada Gusti Allah ya. Terus kalau orang itu umpamanya cinta ke Gusti Allah, cinta, senang, artinya itu bisa tidak pengaruh, artinya tidak dengan adanya cinta pas kos dia nyingkir ya tidak tetap kos dia ya. Kalau cinta itu pasti pas. Contohnya cinta tanpa presiden. Bukan cinta. Tapi tak apa dia. Kalau cinta Si, kata-kata cinta dia akan umum rata berapa itu kan senang ditako kan berlawanan kan. itu kalau istilah Tako dia tak senang. Pak Sanjaya. Kata-kata Dalam kitab itu kamu merasa cinta tapi kamu durhaka atau menentangnya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Orang yang cinta pasti akan ikut taat kepada orang yang dia cinta. Jadi satu paket antara rasa takut dengan cinta itu pasti ada. Ketika dia rasa punya cinta pasti dia akan nurut apa yang telah diperintahkan oleh yang dicintai. Itu sudah satu paket. Jadi nggak mungkin kalau merasa cinta kepada Allah kemudian kok membangkang, itu cintanya palsu. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Mungkin Pak Ma'o itu terpengaruh dengan syairnya Rabi Adawiyah itu. Dengan cinta saya kamu nggak takut neraka. Ini ya termasuk itu. Macam ya, saya. itu kan sudah terjawab, artinya dengan adanya cinta sejajar dengan khosyah kan secara apa ya kembang-kembangan lah. Mengkhosyah dia kan tako kan, takonya identik di tak lebur Buru.
Mencinta identik dengan lemburnya cuma berangkat dari situ. Itu bedanya Pak, ketika kita takut kepada yang lain Allah, maka kita akan menjauh. Tapi ketika kita takut kepada Allah, kita mendekat. Itu beda. Lari dari melakukan larangan. Udah takut kok Pak Habib, ya burung. Yang takut pengiran, asam mah pengiran. Itu beda sudah. Iya, maksudnya Pak Muhammad ya Ben. Abdullah. Gula hanya ya belum mengenal berarti. Pak Mako. Amuan dan harus kenal. Ah. Apa adanya. Itu kan Berarti Japri Ben dikit. yang diharapkan mungkin apakah orang yang cinta itu termasuk khosyah atau tidak? Karena kan pengertiannya beda begitu. Ini pertanyaan apa pernyataan? Pernyataan ini. Jadi kalau cinta kan memang senang, kalau Bisa khosyah itu berangkat takut. bersama. Iya. Kan untuk selainnya kepada Gusti Allah seakan-akan tidak berangkat bersama khosyah dengan cinta. Bila takut biasanya tidak senang. Bila cinta biasanya senang. Ya seperti yang dikatakan Pak, itu kalau cinta ada Allah, bukannya semakin menjauh, tapi mendekat. Baik Pak. Kalau namanya cinta sepuluh dewa Sama cinta kok mau kalau namanya cinta jangankan ke dialog cewek mendekat di cinta menjauh. Kamu yang anu kesalahan. Kalau harus lari Pak, meninggalkan perkara yang dibenci oleh kekasihnya. Enggak, penafsiran kata takut itu berbeda-beda. Sekarang contoh kalau takut dihilang, itu kan beda, udah penafsirannya beda. Pak ini ada yang cinta, kalau hilang, berarti kan cinta benar. Jadi mau beda, oh ini cinta, takut ya, kebenaran tak mandeman, takut aja, cinta kau aja dan tidak bisa Lanjut identik ke dibenci. Lanjut sidik garis ini Mas. Ada tetap sekali. lanjut bebas. Nanti pertarungan bebas, tanding bebas. sebagai duel. Jadi langlang lah. Los. Jadi mah gitu. Berarti Mari atas buat ini kita. Wa mujana bati abwabi abwabiha wa nasihat wa zaidul haqi. Ulangi dulu. Fakulu ilmin la khasyata. Jadi setiap ilmu yang tidak menimbulkan khasyah maka tidak ada kebaikan dalam ilmu tersebut. Wala yusamma sahibu aliman. Orang yang mempunyai ilmu itu tidak disebut alim secara hakikat. Wa yalzamu min musahabatil khasyah lahu, dan wajib atau harus dari orang yang selalu atau yang bersamaan khasyah tersebut yaitu selalu wukuf ala hududillah, artinya melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Wa mulazamatu ta'ati, dan selalu taat pada Allah, wal husuku bihi, dan percaya pada Allah, wal i'radu anid dunya, dan menjauh dari dunia. Wa antalibiha, dan dari orang-orang yang pemburu dunia. Wa taqlilu minha, dan tidak memperbanyak dunia, tidak mempersoki diri. Wa mujanabatu abwabi arwabi, Tidak memperbanyak berarti memperbanyak. wa taqlilu minha, artinya sedikit lah, minimalisir. Tidak mendidikan dan berarti banyak. Wa mujanabatu abwabi arbabiha, dan menjauhi pintu-pintu orang yang mempunyai dunia. Jangan semua orang hobi. Wan nasihatu lil khalqi, dan nasihatkan pada makhluk. Wa husnul khuluq, dan baiknya budi pekerti ma'ahum, bersama khuluq, makhluknya Allah. Ini semua makhluk nih, bukan manusia saja. Wa tawadu'u, dan merasa adab asal. Wa mujalasatul fuqara, dan senang duduk bersama orang-orang fakir. Ya sebaliknya. Tapi mun kere tinaki. Mun kere biasanya tadi kancing.
Tadi teman. Muncul gitu ya. Tadi. Kita ya. Sultan dewa tretan jo. Wa ta'zimu awliya illah, dan mengagungkan, memuliakan wali-wali Allah. Itu termasuk bentuk hos ya. Apa perlu ditambah? Ta'lim oleh ta'ala wa habaib. Timi aulia ilah. Aulia. Semoga habaib. Masuk kata kok Nabi yang punya kriteria ini kan juga masuk. Soalnya kan lebih tinggi daripada 70 melalui. Sekolah aulia biar kita Aulia nih kekasih. Ya oke. Maksudnya kan di sini dianjurkan, diharapkan untuk mengagungkan aulia kita. Sedangkan kita kurang pandai paham mana yang aulia dan yang tidak ada. Itu jawabannya jangan yang mana aulia Allah Ta'ala, tapi yang mana ilmu ini baru tahu aulia Allah itu yang mana. Itu membedakan. Karena dengan ilmu ini maka menjadi takzimu aulia Allah. Baru kita tahu. Iya, baru kita tahu yang mana ilmunya. Lanjut gue. Enggak, ini yang positifnya enggak benar negatifnya. Bihilafil ilmi alladzi la tusahibul khasya. Beda dengan ilmu yang tidak bersamaan khasya. Fa innahu yakunu ma'ahu ar-rughbah fid dunya. Jadi ilmu tidak bersamaan khasya, senang dunia. Ke dunia. Wa ta'alluqu li arbabiha. Dan selalu berhubungan di orang sandi dunia. Ta'alluq, kumantil, ketergantungan di orang sandi dunia. Wa sarful himmati liktisabiha, dan sarfu itu Semangat nih Kak. Sarful himmati. Ya, mengerahkan suatu upaya untuk mencari dunia. Terus ini yang mana yang luput dari ini? Sarful himmah liktisabiha. Liktisabiha maknanya menghasilkan dunia. Kita daftar sekolah tujuannya untuk kerja, bahkan 99% diterima kerja. Bahkan kerja sebelum lulus. Siapa yang selamat itu? Agar aku banyak tak bodoh ya, lulus. Kita lulus nanti kita. Yang sini kita lagi ya. Kalau ini langsung saja Langsung macam tak. Langsung diterima kan. Terus wal jam'i, punya himmah, punya jeda mubalak itu. Wal iddihar, nyimpan. Wal mubahan, angga-anggaan. Wal istighbar, sombong. Wa tulil amal, Banyak kebalikannya di atas Pak. Kebalikannya di atas. Negatifnya semua nih. Wa nisyanil akhirah, lupa akhirah. Nah, ini kan. Fa innal alima idza ahabba dunya wa ahlaha. Dan ini kena. Kesimpulannya, orang alim ini cinta dunia dan orang yang mempunyai dunia. Wa jama' minha fawqal kifayah, dan orang alim ini ngumpulake dunia lebihi kecukupan, maka yaghful. Maka orang alim bila yo lepas ke akhirat. Aja seaneh. Apa boleh? Ada golongan. Maka kan cocok berhadis ya. Manis data ilman. Walam yazdad hudan. Nah itu. Lam yazdad minallahi illa hudan. Dan Lupa akhirat, lupa taat. Biqadri dzalika, dengan seukuran faqal kifayah. Wallahu a'lam. Ayo pertanyaan, bukan pertanyaan. Bebas coba. Enggak kepala pertanyaan. Lebih dekat. Sulitnya kan kita menentukan seekor beli saja kamu kan sulit tak. Takrif wali itu kan. Ya kadang apa tukang sulap kerja Udang beli. Bisa nebak udang beli. Kan ya. Tes bayi. DNA Pak. Kalau montora. Kan dia DNA. Kesap, portut montora. Tes mau deko segala buku deh. Mengalah deko. Wali. sekarang tanur enak kan sulit Dia kau kan ngawas Kiai Habib Muhammad Al-Haddad. Beliau cerita nih, ada jamaah Masjid Al-Huda ini
orangnya biasa, bukan imam masjid, tidak dihiraukan sama orang, cuma sholat biasa, tapi indah Allah tingkatnya tinggi. Artinya wah, beliau cukup makan dengan kecap tiap hari. Andaikan dia minta pasti diberi oleh Allah. Ya, tapi kan kita nggak tahu untuk menilai itu kan orangnya nyamar, jamaah biasa. Minta gule. Iya kan dan menteng pengeran. Cukup bikin kecap tuh. Kan kita toh. Kita menganggap dia cuma jamaah biasa, tapi kata Muhammad, tapi insyaallah tinggi orang ini derajatnya. Cuma biasa, jamaah biasa, bukan imam masjid, benek tokoh, bukan orang kampung biasa. Kan soalnya ada dokter. Nabi Muhammad soalnya udah dibuka. Saya hormat minta hormat. Masuk ceritanya orang itu. Ila bali ya, ila bali. Iya. Entah wali tak itu Dan tidak tahu bali. kita kepada wali itu rahmat ya Pak. Kalau sudah tahu kita tahu itu wali kemudian kita langka, oh susah Pak. Wajib mengikuti terus. Ya susah kita, maka kita akan terjauhkan dari rahmat Allah Pangeran karena kita dituntut untuk memuliakan. Mau tak tahu kan tak masalah Pak. Bebas. Iya kan tak tahu Dina. Bebas. Maka tidak saya tahu. Tak Karena kita harus tak dimagungkan ketika kita tahu. Kalian beli. Mau minta ya kan beli. Iya jelas. Tadi pertanyaan Pak Ma'o itu orang cinta bersama khosyah takut. Apa bersifat boleh? Nanti kan orang itu lah. Enggak, kalau kelasnya orang jadab itu kan cinta. Sampai dia lupa. Khosyah dengan cinta kan dengan mahabbah itu seumpamanya derajat seumpama ya. Tinggi yang mana ya? Mahabbah. Cinta dengan khosyah. Ya Allah. Enak kan bertanya, kalau yang menjawab kami. Tinggian mana? Tinggian mana? Hasbi mahabbah. Ya kan tinggian kopi itu. Mahabbah. Kalau mahabbah kan ada khosyahnya. Kalau khosyah ada yang tak mahabbah. Yang jelas untuk masalah cintanya itu, jadi motivasinya itu motifnya itu selalu memberi, jadi nggak berharap. Motif dari pecinta itu adalah memberi, bukan mengharap. Laisal muhibbul ladzi yarju min mahbubihi iwatan aw yatlubu minhu gharadan. Jadi bukan pecinta kalau dia itu masih mengharapkan balasan. Laisal muhibbu may yabdulu laka fa innal muhibba may yabdulu. Jadi pecinta itu esensinya itu memberi, motifnya itu memberi, tidak mengharapkan balasan. Cuma dalam bahasanya orang jadab itu karena kecintaannya, bukan karena kekhawatirannya. Kecintaannya jadi lupa. Kalau yang cinta bersama manusia kan kemana kelas normal memang normal kayak kita kan cinta bersama manusia. Kalau sudah memuncak rasa cintanya itu namanya syauq. Tahu? Syauq. Sekelas ya Rabiatul Adawiyah itu kan syauqnya sudah meninggi. Itu mungkin hanya masalah makom. Memang orang sampai itu ada dua, ada yang arif, ada yang muhib. Jadi ada yang tingkatan cinta, ada yang tingkatan arif. Masalah fana itu ya arif ya sama, kadang fana bisa fana, ya muhib ya bisa fana. Jadi ya masalah makom, bukan masalah tinggi mana. Mungkin ya kurang paham juga kalau ada. Tidak ada masalah. Ini kan ini hanya masalah ilmu. Ilmu itu kalau manfaat ada khosyahnya. Tidak ada hukumnya. Kalau hubun itu sebenarnya berbanding lurus dengan bughdud dunya. Kalau orang sudah bughdud dunya, maka hubun loh. Jadi tidak mungkin kan bersama cinta ke Allah dan cinta ke dunia kan nggak mungkin sama. Jadi kalau orang sudah tidak senang ke dunia berarti dia senang ke Allah. Allah tak mau dipoligami. Jadi sudah
otomatis. Dan untuk orang jadab itu biasanya jadab dulu, jadi dia diberitahu zatnya Allah, habis itu turun ke sifat Allah, habis itu turun ke asma Allah, habis itu turun ke makhluk. Biasanya begitu kalau jadab. Kalau salik itu kebalikannya. Kebalikannya. Jadi dia melihat makhluk, habis itu asma, habis itu sifat, baru setelah itu zat. Itu kebalikan dari jadab. Salik. Ya memang kalau kita pikir kalau zaman dulu kok mudah menjadi walinya pengira tadi. Pada Hamid Rasulullah, kondang, pada itu terkenal. Kenapa sekarang kok enggak ada yang divonis belinya saya kembali Pak Cuman yang ditimong La ya'rif wali illa yang ini bisa yang pas ada pada tak tahu Ada juga itu ya. Katanya pada sudah tahu kadang sampean tanpa orang sakit. Atau benar orang sakit. Pada sakit. nanti semua cabut di tukang beca apa beli kelas ya beli dia nggak tahu oke tapi datang jadi nggak tahu Mun istilah salik di tadi masjid itu, kalau salik itu kata lain murid.